Aliuddin Ilham. NIM saya 18720500035. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasila Bekasi. Adanya saya di sini, saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 1 dengan dosen pengampu Bapak Hasan Haji SAG MM. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Simak videonya ya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ibadah dalam Islam oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawas. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi ibadah. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara itu terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah yang pertama, yaitu ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Jadi itu ada 3 ya guys. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat 50 ayat 56 sampai 58 yang berbunyi, ini ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyu'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi itu tadi yang saya bacakan itu ayat 56-58 surat Az-Zariyat. Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha Kaya tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkannya karena ketergantungan mereka kepada Allah. Maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong. Yang kedua yaitu pilar-pilar ubudiyah yang benar. Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pilar pokok. Pilar-pilar pokok tersebut itu terbagi 3, yaitu yang pertama hub atau cinta, yang kedua kauf artinya takut, dan yang ketiga raja atau harapan. Rasa cinta harus disertai dengan rasa rendah diri, sedangkan kauf harus dibarengi dengan raja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah berfirman tentang sifat hamba-hambanya yang mukmin, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dalam surat Al-Maidah ayat 54. Yang C, syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah atau mardudah. Itu artinya bid'ah yang ditolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW bersabda, man amila amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya, barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut akan ditolak. Agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya 2 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah semata. Yang kedua, ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Pertama, merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Didengarkan ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Oke, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Aliuddin Ilham dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam, Fakultas Ilmu Pendidikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.